Oke, jumpa lagi bareng gua Icing Vlog. Seperti biasa gua on beat driver Shopee Food cuy. Nah, sekarang gua posisi gua lagi ada di daerah Kelapa II nih, Jalan Kelapa II, Padurenan, Mustika Jaya. Nah, tadi gua habis nganterin SPX returan, SPX hijau dari dekat rumah. Dari rumah ke Kelapa II nganterin ke SPX Hub. Pokoknya returan ke Hub SPX Shopee di daerah Asem. Begitu tuh kalau orderan SPX hijau mah biasalah murah. Dibilang murah kayak sama aja sih. Pokoknya 9.200. Tadi harga 9.200. Nah, sekarang gua arah ke Kelapa II nih. Kita hitung-hitung nyari masukan lagi ya. Pasti rada lama ini, soalnya gua nggak pakai auto. Gua pakai manualan. Nah, kalau auto gua lagi nggak pengen jauh nih. Lagi pengen ke daerah sini-sini aja. Takutnya gua kalau pakai auto dapatnya Samday cuy. Kalau udah Samday pasti jauh. Soalnya ntar malam gue ada acara. Nah, oke coy, kira-kira kita bahas apa nih ya tentang seputaran driver Shopee Food ya. Kira-kira yang enak apa ya kita bahas ya. Banyak sih sebenarnya yang harus kita bahas tentang Shopee Food itu. Ya dari mulai problemnya, sistemnya, peraturannya, banyak dah yang perlu dibahas atau dibenahi man gitu. Tapi kita mah bisa apa sebagai mitra, sebagai driver, cuma bisanya pusing doang gitu. Soalnya emang yang gue jalanin sekarang ini Shopee yang sekarang gitu ya, udah kesana kesini gitu. Udah kemana aja udah aturannya, sistemnya udah ribet. Tahu gue bingung mau gimana. Jauh banget sama yang pertama dulu mah enak Shopee ya, mau gimana kayak peraturan nggak ribet. Sekarang mah ya mulai dari peraturan apa ya, hub lah apalah, udah dibilang kacau ya kacau. Nah, kita mah sebagai driver nggak bisa apa-apa, cuma bisa ya ini begitu doang. Dan makanya yang gua lihat sekarang ini akhir-akhir ini gua ngelihat para driver ya, ini kita macet teman ya. Ada orang yang gue kenal nih. Makanya gue lihat sekarang tuh para driver Shopee ya, udah banyak yang pindah haluan cuy, pada pindah ke Grab gitu. Kemarin kan waktu sebelum bulan puasa Grab buka tuh ya, apa lowongan Grab reguler buka tuh. Nah, udah tuh pada banyak yang daftar. Kalau gue sih emang udah punya akun Grab, gue udah punya. Kita ke arah sana aja dah. Macet kalau ke sana. Ya gitu, sebenarnya gue tuh punya akun Grab mah gitu. Cuman belum gue pakai aja. Tapi gue masih bertahan sih di Shopee gitu. Masih enak-enak aja sebenarnya. Nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ya walaupun ya sama sih, maksud gua kok gini, kalau misalkan ada peraturan baru, sistem baru, ya gue juga berpikirnya sama kayak driver-driver yang lain. Kok sistemnya begini, kok argonya begini, begitu sama gitu. Cuma mau gimana lagi. Ya kita mau demo gimana, demonya kemana? Shopee nggak ada kantornya. Sendiri Shopee pinter, dia nggak punya kantor. Ya kita mau ngadu-ngadu aja, kita kudu datang ke tempat pendaftaran para driver baru kita bisa benerin akun yang bermasalah gitu. Makanya tuh gue lihat para driver Shopee tuh yang gue kenal gitu ya, apalagi yang main TikTok juga tuh ya, banyak kan tuh ya para driver Shopee yang pada main TikTok. Gue lihat postingannya, wah kok pada pakai baju hijau gitu.
pada pakai baju hijau semua, kata gua. Pada pindah haluan gitu. Kata gua udah pada udah pada nggak pakai akun Shopee lagi apa gimana gitu. Kalau menurut gua sih ya, kalau menurut gua sih ya itu pasti dia pada pindah, walaupun ya nggak ngelepas akun Shopee-nya gitu, pasti suatu saat juga bakal dipakai lagi tuh akun. Tapi ya dengan pindahnya tuh para driver, gua yakin ada sebab dan musababnya. Ada penyebabnya gitu, ada penyebabnya sampai para driver Shopee itu pada pindah ke akun hijau gitu, pada bikin akun Grab, karena mereka tahu, mereka udah pusing, mereka udah puyeng gitu. Kita muter-muter baik ini gara-gara macet. Mereka udah nggak tahu lah harus bagaimana ya, udah diacak-acak peraturannya sama orang-orang kantor gitu. Ya emang sih ya, yang gue rasain juga gitu ya, walaupun gue tuh bukan bukan driver yang bener-bener fokus ya dari pagi tiap hari banget gue ngojek, enggak gitu. Tapi gue bisa ngerasain masalah Shopee yang sekarang itu kayak gimana. Sekarang lu lihat aja, mulai dari dulu nih, awalnya Shopee itu berulah tuh dari hub ya, hub turun harga terus tuh, tiap tahun turun dari 12.000, gua ngalamin 12.000 8.000 ya, turun 8.000, turun lagi 6.400. Itu aja udah apa namanya, kita lewat Gobir ini, kayak gitu aja kita udah aduh gimana ya, jadi males main hub kan. Terus tambah lagi hubnya, ditambah hub ada hub jarak dekat lah apalah gitu, ada hub jarak dekat, ada hub paket SPX instan Samdai, udah dipakein hub semua ya. Kayak bikin peraturan mau apa ya, kayak pelan-pelan tuh mau ngilangin reguler gitu. Jadi kayak gimana ya, aduh ya, sedikit-sedikit kayak mau ngilangin reguler. Kan kalau misal main hub kan itu udah ada jaminan ya, nah, jadi kan otomatis orderan itu dikasih orang yang pada main hub semua. Nah kalau reguler itu kayak paling dapat sisaan, dapat cancelan begitu. Itu udah mulai sepi tuh, para pemain reguler udah mulai pada malas tuh, termasuk gua juga udah mulai males tuh, kayak nggak semangat kayak dulu gitu. Jadi nggak gimana ya, nggak besok mau narik enak nih, besok mau narik nggak punya duit, nggak kayak dulu, nggak begitu. Kalau dulu kan kayak gitu, setiap mau narik senang kita, pasti setiap hari kita dapat lebih lah, duit 100.000 mah itu udah pasti kalau dulu gitu. Terus sekarang mah kita nyari gocap aja udah susah banget kalau main reguler gitu. Kalau main hub bisa kita dapat cepet, cuma kita capek banget gitu, kayak 2 kali lipat capeknya. Karena kan kalau main hub itu kita jarak jauh aja, ngeblasnya jauh-jauh banget gitu. Itu udah, saya dari sini jarak 2 kilo aja masih kena main hub gitu tuh, capeknya begitu main hub. Iya gitu, peraturan hub udah mulai nggak aman, udah mulai nggak enak, nggak asik. Ditambah lagi sekarang peraturan lagi apa, paketannya sekarang paketnya udah diubah jadi marketplace. Kalau sekarang nih instan Samdai masuknya udah marketplace. Kenapa bisa marketplace kan? Jadi enak tuh pihak Shopee, aturan kita dapatnya kayak Samdai gabungan, harganya gede kan. Jadi kalau marketplace tuh jadi kayak kita bawa barang 4, 6, jadi dibayarnya satu barang gitu. Dan itu udah rugi banget tuh coy, kayak gitu coy. Udah gitu ditambah sekarang kayak peraturan foto. Aduh, foto udah ribet banget sekarang coy. Sekarang foto aja kita harus jelas. Kalau nggak jelas kita nggak bakal bisa nyelesain itu barang. Sekarang coy, kita foto nih mau ngambil, mau pick up barang,
Kalau kita nggak jelas foto paketnya itu nggak jelas, asal-asalan itu nggak bisa cuy kita pick up. Kita harus bener-bener detail. Itu kan ribet, menghambat waktu para driver, ya nggak? Iya, itu menghambat waktu para driver begitu cuy. Udah enak-enak tinggal foto, cekrek ini, cekrek udah kelar. Sekarang harus pakai aturan lagi. Kita harus foto barangnya, resinya yang jelas, terus foto paket sama orangnya, terus foto paket sama kantornya atau sama tempat sellernya. Itu udah harus kayak gitu. Buat foto paketan doang guys. Sekarang tuh ditambah lagi apa? Udah gitu pas pengantaran barang, kalau pengantaran barang juga ke customer juga sama lagi kayak gitu. Kita harus bener-bener detail juga. Kalau nggak detail lah kita lama tuh, bisa 5 menit, ada bahkan sampai setengah jam buat bisa selesaiin tuh barang gara-gara foto doang. Udah kacau banget udah. Ya tapi kita ya mau nggak mau ya kita harus ikutin kan. Tapi kan jadinya bikin ribet, jadi menghambat waktu buat para driver kan. Itu gue juga pernah tuh gitu. Kayak kemarin juga gue ngalaminnya kayak gitu ya. Gue bawa barang yang nggak ada resinya gitu. Udah cuma nomor doang gitu. Udah gitu gue ada peraturan begitunya, gue baru perdana gue pakai kayak gitunya. Jadi sampai 15 menit gue untuk menyelesaikan foto itu doang. Gue cari sela-sela gimana caranya gitu. Dan ujungnya sedikit-sedikit gue cobalah cara gimana gini gitu. Gue cobalah sedikit-sedikit. Akhirnya gue ngerti juga kan bagaimana caranya kalau foto itu. Udah itu sekarang yang lagi masalah tuh foto. Ya, sekarang foto lagi masalah udah kayak bener banget gitu. Aduh. Ya tapi mudah-mudahan lah. Ya pokoknya ya kalau gue sih selama gue masih narik gitu ya, masih dapat, masih bisa narik gitu, masih bisa dapat penghasilan gitu. Gue sih masih coba untuk bertahan gitu. ya nggak luput kemungkinan ya gitu. Kalau misalkan sistemnya makin kesana makin bobrok gitu ya, gue bakal pakai lagi nih akun gue yang hijau gitu. Ya tapi untuk saat ini sih masih enak sih kalau menurut gue ya. Gue masih bertahan, masih bisa gue imbangin gitu. Karena ya akun gue sih masih bagus gitu, masih bisa ya walaupun sama unek-unek mah gitu. Coba tetap ya gue mencoba untuk ikhlas. Untuk sabar, untuk menerima kenyataan. Ya mau gimana lagi, namanya kita mitra, mau gimana pun kita harus ngikutin peraturannya. Ya kalau di Shopee kan ya belum ada kayak Gojek lah, kayak Grab gitu, ada komunitas, ada kepala, ada ada leader, ada serikat gitu. Kalau kita kan nggak ada, masih gambling. Ya bisa kalau misal kita mau gimana ya kita bisa dibalikin. Ya udah lu kalau nggak mau ya tinggal hapus akun, nggak usah narik begitu kan. Iya makanya sekarang mah ya udahlah, terima apa adanya, narik aja. Sekarang mah kalau masih seneng ya, masih mau dipakai ya narik aja gitu. Ikhlas aja pokoknya, ikhlas. Ikhlas dan tetap bertahan gitu kalau gue sih. Nah, buat teman-teman driver yang pindah haluan ya mudah-mudahan dengan akun baru mah kali teman-teman bisa lebih leluasan cara on-beatnya atau nariknya gitu cuy. Oke, pokoknya intinya ya tetap semangat lah buat driver, mau driver apapun, driver Shopee kek, driver Gojek kek, driver Grab kek, Maxim kek, semuanya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa sukses, bisa lancar, bisa bisa sejahtera ya di ojol ya.